Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pajak penghasilan PPh pasal 21. Jika di video sebelumnya kita sudah melihat video pembelajaran mengenai ruang lingkup pajak, apa itu definisi pajak, kemudian manfaat pajak, penggolongan pajak, kemudian bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau memperoleh nomor pokok wajib pajak. Nah, dalam materi pajak penghasilan PPh pasal 21 ini ada beberapa sub yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu mengenai pengertian PPh pasal 21. Kemudian siapa saja yang menjadi pemotong pajak PPh pasal 21. Kemudian wajib pajak PPh pasal 21. Tidak termasuk subjek pajak PPh pasal 21, kemudian objek pajak PPh pasal 21, dan yang terakhir yaitu mengenai tarif pajak PPh pasal 21. Nah, untuk pengertian PPh pasal 21 sendiri, ini berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015. PPh pasal 21 atau pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya siapa saja yang menjadi pemotong pajak PPh pasal 21? Yang pertama yaitu pemberi kerja, kemudian bendahara atau pemegang kas pemerintah, kemudian dana pensiun, kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan, kemudian yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai wajib pajak PPh pasal 21 atau biasa kita sebut dengan istilah subjek pajak dalam negeri. Nah, wajib pajak PPh pasal 21 ini atau biasa disebut dengan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 pada pasal 3. Untuk wajib pajak ini atau subjek pajak ini orang pribadi yang merupakan satu yaitu pegawai, kemudian yang kedua yaitu wajib pajak PPh pasal 21 untuk kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Jadi untuk jenis yang kedua ini, untuk wajib pajak yang bukan pegawai, di sini yang dimaksud seperti wajib pajak yang bukan pegawai tetapi berprofesi sebagai, contohnya sebagai arsitek, kemudian konsultan, kemudian dokter praktek, seniman, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tidak termasuk subjek pajak. Nah, siapa saja yang tidak termasuk subjek pajak? Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, kemudian pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Kemudian organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu objek pajak PPh pasal 21. Nah, jika kita belajar mengenai pajak, sering sekali kita dengar mengenai istilah objek pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan objek pajak di sini? Jadi bisa kita simpulkan bahwa objek pajak di sini yang dimaksud adalah penghasilan wajib pajak. Jadi, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan, baik investasi maupun konsumsi. Nah, Undang-Undang PPh mengatur lebih rinci pembagian objek pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima secara teratur. Ini berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, dan lain-lain. Kemudian penghasilan yang diperoleh secara tak teratur seperti jasa produksi, bonus, dan lain-lain. Impor barang dan penyerahan barang, impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk, dividen, royalti, bunga, premium, diskonto, dan lain-lain. Nah, jika kita akan menghitung
PPh pasal 21 atau penghasilan wajib pajak, tentunya kita harus mengetahui dulu tarif PPh pasal 21. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui ketika kita akan menghitung pajak penghasilan dari wajib pajak tersebut. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat dari video ini, berikut ini tarif PPh pasal 21 yang juga sudah diterapkan di perhitungan otomatis di online pajak. Ini yang pertama, 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan 50 juta per tahunnya. Kemudian 15% untuk penerima penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun. 25% untuk penerima penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Kemudian 30% untuk penerima penghasilan lebih dari 500 juta per tahun. Nah, di sini ada catatan, bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi. Nah, jadi untuk wajib pajak harus memiliki NPWP jika tidak mau dikenakan pajak lebih tinggi 20% dari tarif normalnya. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21 cukup sekian. Video ini akan kita lanjut dengan pembahasan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dan sampai dengan perhitungan PPh pasal 21. Sekian Giat Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.